Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Coding 4. Pada video kali ini kita akan coba belajar menerapkan template admin di Laravel 8. Pertama-tama itu teman-teman install terlebih dahulu project Laravelnya. Kebetulan saya di sini sudah menginstal project Laravelnya bersamaan dengan template adminnya. Di sini saya menggunakan template admin LTE. Jadi teman-teman bisa download terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Pertama itu kita pindahkan atau kita cut saja template adminnya ke dalam folder project Laravel kita. Oke, di sini saya cut saja. Terus saya pindahkan ke dalam folder public. Lalu saya paste di sini. Oke. Yang akan kita gunakan nanti itu untuk templatenya, kita coba untuk bagian yang ini, index. Kita bagian index yang pertama saja. Coba kita buka. Nah, ini yang akan kita terapkan di halaman beranda project Laravel kita. Oke, langsung saja kita masuk pada code editornya. Lalu buka project Laravel kita. Oke. Sini saya sudah dalam project Laravel. Nah, yang pertama-tama itu di bagian resource folder view kita buat struktur folder layoutnya. Nah, di sini saya buat folder layouts. Dalam folder layouts ini kita buat bagian-bagiannya seperti header, sidebar, footer, dan kontennya. Oke, pertama itu saya mau buat file headernya dulu. Header. Oke, kedua saya mau buat bagian sidebar. .net.php. Oke, yang ketiga untuk bagian footer .net.php. Nah, di sini juga saya mau buat pada bagian kontennya content.php. Nah, lalu saya mau buat template masternya untuk menggabungkan semua file-file ini. Kita akan menginclude semua file-file ini di template masternya. Jadi kita buat lagi satu file yaitu master.blade.php. Oke, kita lanjut. Di sini di bagian public seperti yang kita katakan tadi, ya template admin yang sudah kita pindahkan. Yang kita mau jadikan halaman di beranda kita itu bagian indeksnya. Nah, di sini saya coba Ctrl A, lalu copy, pindahkan semua ke file layout kita yaitu di master. Oke, di sini saya sudah pindahkan. Sekarang kita coba dulu buat routes-nya mengarahkan ke file master kita ini. Kita lihat perubahannya, apakah sudah ada perubahan atau tidak. Lanjut, kita pilih bagian routes. Nah, bagian webnya ini kita arahkan coba dulu ke dalam layouts. Dia berada dalam folder layouts, lalu master. Oke, kita coba jalankan. Di sini saya sudah jalankan PHP Artisan Serve. Kita buka saja di browser localhost 8000. Nah, oke, di sini dia sudah ngeload template masternya, namun untuk bagian CSS dan JavaScript-nya belum di-load. Nanti kita hubungkan linknya di template-nya. Oke, kita coba masuk di master. Nah, di sini kita belum menghubungkan dengan benar, soalnya di sini masih langsung mengarah ke plugin, sedangkan yang kita letakkan itu di dalam folder public, lalu ada folder admin LTE,
terus baru bisa masuk ke bagian-bagian folder misalnya plugin, page, documentation. Oke, sekarang kita hubungkan linknya agar dapat ngeload CSS dan JavaScript-nya. Oke, di sini saya mau hubungkan dulu di bagian master. Oke, saya hubungkan dulu untuk bagian CSS-nya ya di bagian atas. Oke, di sini kita alternatif. Lalu di sini kita tandai semua agar bisa sekaligus langsung kita ubah. Oke, untuk di bagian headernya, untuk bagian CSS-nya ya, kita coba hubungkan. Kita menggunakan fungsi asset untuk mengakses folder publiknya. Asset. Nah, asset ini kita coba akses folder admin LTE. 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 Oke. Lalu ini artinya kita mengarahkan ke dalam public folder admin LTE, terus kita slash sorry. Saya tandai lagi alt agar semuanya berubah. Alt. Nah, lalu di sini kita beri slash. Sorry. Nah, oke, coba kita lihat perubahannya. Apakah file CSS-nya sudah terload dengan benar atau belum? Kita masuk lagi ke browser, lalu kita refresh. Oke, di sini dia sudah ngeload untuk bagian CSS-nya. Namun untuk gambar image-nya ini belum terload bersamaan dengan JavaScript-nya, karena kita tadi hanya menghubungkan terlebih dahulu pada bagian CSS-nya. Kita lanjut lagi untuk bagian image, atau kita skip, kita langsung ke bagian JavaScript-nya dulu untuk menghubungkannya. JavaScript-nya itu ada pada bagian bawah. Oke, di sini kita alt alternatif tombol kiri, kita tandai semua agar tidak mengcopy satu-satu. Panggil fungsi assetnya dalam folder admin LTE, terus slash. Oke, di sini saya sudah hubungkan JavaScript-nya. Saya coba lihat perubahannya. Oke, maaf, tadi di bagian JavaScript-nya ada beberapa yang kita lupa hubungkan. Seperti di sini, kita coba hubungkan ulang. Kita alt, seperti di sini jQuery-nya belum kita hubungkan ya. Oke, kita alt tab. Oke, sini juga belum. Oke, kita di sini. Sorry, asset admin LTE. Oke. Nah, untuk di bagian JavaScript-nya ini kita sudah hubungkan semua ya. Nah, kebetulan tadi saya jeda dan saya hubungkan untuk bagian konten-kontennya, karena di kontennya itu ada
banyak gambar, sehingga untuk mempersingkat waktu saya jeda saja terus saya hubungkan ulang. Oke, di bagian kontennya ini ada beberapa banyak gambar yang di load, jadi saya sudah hubungkan semua. Nah, coba kita lihat hasilnya bagaimana. Kita refresh. Nah, di sini dia sudah ngeload JavaScript-nya beserta image-image yang ada dalam template tersebut. Oke, di sini kita sudah berhasil menerapkan template-nya. Namun tadi kita sudah buatkan layouts-nya untuk mengatur beberapa bagian agar mudah di-maintenance ke depannya. Oke, sekarang kita masuk lagi di folder Views, Layouts. Di sini untuk masternya, kan seperti yang saya katakan tadi, ini di master kita cuma mau menginclude semua bagian-bagian ini. Jadi kita pisahkan masing-masing. Kita mulai dari headernya. Nah, untuk di bagian header saya mau ambil bagian sini, lalu saya pindahkan ke file header. Mulai dari atas sampai bagian wrappernya kita simpankan untuk bagian navbar. Sini saya cut saja, lalu saya pindahkan, yaitu ada di bagian header. Oke, saya save. Lalu untuk selanjutnya bagian navbarnya. Karena kita sudah pindahkan pada bagian header di sini, makanya kita include untuk mendapatkannya kembali. Contohnya saya hilangkan di sini, terus saya load di sini, otomatis dia tidak ngeload bagian headernya, yang artinya bagian CSS-nya dia ngeload karena CSS itu ada pada bagian header. Kita include saja di master, include, dia ada dalam folder layouts header. Oke, kita coba cek. Nah, dia sudah ngeload seperti semula. Nah, selanjutnya untuk bagian navbarnya. Sini bagian navbarnya saya pindahkan. Saya cut saja untuk bagian navbar, pindahkan ke navbar. Oh, sorry, di sini saya belum buat untuk bagian navbarnya. Saya buat dulu navbar.get.php. Oke, lalu saya pindahkan ke sini. Nah, untuk di bagian masternya saya include navbarnya. Saya copy saja ini. Dia ada dalam folder layouts. Nama filenya navbar. Oke, kita lihat dulu. Oke, masih sama. Artinya navbarnya sudah di load dengan benar. Selanjutnya kita masuk pada bagian sidebarnya. Nah, sidebar di sini saya pindahkan lagi. Saya cut, saya pindahkan ke sidebar. Jangan lupa kita include juga untuk bagian sidebarnya. Oke, lanjut untuk bagian kontennya. Nah, untuk bagian kontennya di sini saya cut juga. Kita pindahkan ke konten. Sini. Lalu kita ke master kembali, kita include lagi kontennya. Nah, yang terakhir itu pada bagian footernya bersamaan dengan JavaScript-nya. Oke, langsung saja kita blok, kita cut, kita pindahkan ke footer, kita paste. Lalu kita panggil di masternya, kita include bagian footer. Oh, sorry. Kita copy saja, paste,
kita include bagian footernya. Oke, ketika kita save, lalu kita coba jalankan di browser. Oops, sorry, layouts.footer not found. Kita coba lihat footer. Oh, sorry, di sini nama footernya ada 3. Oh, jadi coba saya. Oke. Saya refresh kembali. Nah, di sini dia sudah ngeload seperti template pada sebelumnya. Namun kita di sini telah memisahkan bagian-bagiannya. Nah, di sini lebih terstruktur ya. Kita bisa maintenance dengan baik. Oke, artinya kita sudah menerapkan template admin LTE di Laravel 8 seperti ini. Oke, misalnya di sini kita ingin jadikan titelnya di atas sini menjadi dinamis. Kita cukup mengubah di bagian header pada titel. Kita berikan di sini yield title. Oke. Selanjutnya di bagian welcome ini kita akan ngeload masternya. Nah, di sini kita extend dia itu ada dalam folder layouts, filenya master. Oke. Nah, sekarang kita coba buat routes-nya. Nah, di sini sudah saya buat routes-nya untuk mengarahkan ke welcome. Nah, nanti kita lihat apakah ketika kita arahkan ke welcome, halaman welcome ini dapat ngeload master yang telah kita buat di layouts. Oke, kita coba. Kita arahkan ke welcome. Oke, dia di sini berhasil ngeload template dari masternya. Nah, tapi detailnya belum secara dinamis. Nah, di sini kita tambahkan lagi di bagian welcome, kita tambahkan section untuk membuat detailnya secara dinamis. Section di sini berpatokan dengan yield, yaitu title. Terus kita beri nama titelnya apa. Misalnya di sini saya beri welcome. Oke. Saya save. Saya masuk ke browser, saya refresh dan oke. Di sini detailnya sudah berubah secara dinamis sesuai dengan apa yang kita berikan di halaman welcome-nya. Nah, begitupun dengan ketika kita ingin membuat kontennya secara dinamis, maka kita tinggal letakkan di sini yield content, lalu di bagian welcome kita panggil section kontennya. Nah, kontennya apa? Nah, seperti itu. Oke, di sini kita sudah berhasil menerapkan template admin di project Laravel kita, namun kelihatannya agak berbeda dengan template admin sebelumnya. Nah, di template admin sebelumnya itu di bagian navbarnya itu berbeda ya di project Laravel kita. Nah, di sini mungkin ada kesalahan di kode kita. Mungkin kita bisa lihat di bagian navbarnya itu. Oke, dia itu maaf di sini tadi ada letak kesalahan penempatan asetnya sehingga navbarnya berubah tidak seperti dengan template sebelumnya. Mungkin kita di sini perbaiki saja, kita langsung hapus. Nah, di sini sudah hapus. Nah, coba kita reload. Nah, di sini sudah sesuai dengan tampilan admin sebelumnya. Tampilan adminnya sudah sama dengan di project Laravel kita. Oke. Saja cara menerapkan template di Laravel 8 dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.